Indonesia menjadi kawasan yang berpotensi terpapar virus corona Penambahan karena banyak kasus jalur baru Ini adalah saat sebanyak kasus baru COVID-19, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pasien sembuh bertambah 4.517 orang, sehingga total kasus sebanyak sembuh 1 sebanyak juta dosis. Vaksin ini akan segera didistribusikan ke masyarakat untuk percepatan. Sudah lebih dari 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Terhitung sejak masa awal pandemi hingga sekarang, new normal, upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 baik dari skala kecil maupun skala besar terus dilakukan. Protokol kesehatan, PSBB, PPKM, hingga vaksinasi. Walaupun akhirnya membuahkan hasil, terjadi penurunan kasus positif COVID-19, upaya pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing individu warga menjadi kunci kestabilan situasi. Terlebih berjalannya waktu, mutasi virus kian marak, virulensinya pun berbeda-beda, dan bahkan berpengaruh langsung kepada penurunan efektivitas vaksin. Salah satu upaya pencegahan infeksi virus yang juga sering dilakukan adalah dengan mengkonsumsi produk baik itu makanan atau minuman yang mampu menstimulasi sistem kekebalan tubuh atau sebagai imunomodulator. Beruntung kita lahir di Indonesia dengan kekayaan alam, keragaman budaya dan kearifan lokalnya. Masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan hasil alam terutama bahan-bahan herbal untuk keperluan itu yang biasanya digunakan sebagai bahan ramuan jamu. Selama pandemi, banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi ramuan jamu dari bahan herbal atau tanaman herbal tertentu. Terbukti dengan adanya peningkatan penjualan dan pembelian tanaman herbal di situs atau marketplace online. Beberapa tanaman herbal yang sering dikonsumsi antara lain kunyit, jahe, jinten, serai, bawang putih, kayu secang, dan banyak lagi. Selain bahan mentah, produk olahan fitofarmaka industri juga mengalami peningkatan permintaan selama masa pandemi. Namun di balik itu, masalah serius terjadi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi apa saja yang tidak jelas di media sosial, situs blog tertentu, maupun aplikasi pesan singkat. Dan ini tidak sejalan dengan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan literasi masyarakat, khususnya tentang tanaman herbal dan ramuan jamu. Kenyataan ini membuat masyarakat di Indonesia kerap kali gagal paham, mendapatkan informasi yang salah, false news, dan hoax yang berujung merugikan bagi masyarakat luas. Praktik yang demikian tentu akan menambah masalah, dan ini menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli yang tahu mendalam tentang obat dan punya akses terbuka terhadap masyarakat. Dalam rangka sosialisasi, upaya edukasi dan promosi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan praktik tentang kejamuan dan obat-obatan tradisional lain yang berguna selama masa pandemi. Sivitas Apoteker. Sivitas Apoteker yang dimaksud yakni kelompok mahasiswa farmasi maupun mahasiswa apoteker dan apoteker komunitas. Jumlah kelompok ini di Indonesia sangat berlimpah. Jumlah perguruan tinggi farmasi di Indonesia bahkan salah satu yang paling banyak di dunia. Sementara jumlah mahasiswa farmasi di Indonesia berdasarkan tahun 2016 yakni lebih dari 81.500. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta, ketersediaan apoteker di sana bahkan sudah oversupply. Besarnya modal ini menjadikan aset yang sangat potensial untuk kemudian didayagunakan sebagai tenaga ahli untuk mempercepat peningkatan pengetahuan dan praktik masyarakat di Indonesia tentang kejamuan dan obat tradisional sebagai upaya penghalauan false news dan hoax. Dalam praktiknya, mahasiswa bertugas sebagai tim verifikasi, melakukan penelitian berkaitan dengan tanaman dan jamu herbal yang eksis di masyarakat, membuat database. Seperti halnya tim pencari fakta, mahasiswa dapat melakukan penelusuran dan investigasi kearifan lokal yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan tanaman dan jamu herbal, kemudian mengadakan penelitian dan
terakhir melakukan publikasi. Dalam rangka meningkatkan minat dan aktivitas penelitian di kalangan mahasiswa farmasi dan mahasiswa apoteker ini, kampus bisa membuat muatan kurikulum yang khusus berkaitan dengan eksplorasi jamu dan tanaman herbal di masyarakat. Unsur lainnya yakni apoteker komunitas. Apoteker komunitas bertugas sebagai tim sosialisasi, edukasi dan promosi kepada masyarakat, sekaligus penyedia racikan jamu. Database yang sudah dibuat dan disusun tadi diterjemahkan oleh apoteker komunitas menjadi informasi yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas. Usaha pendampingan satu apotek satu desa atau kelurahan dapat diupayakan dalam rangka percepatan penyebaran informasi. Selain sebagai distributor obat-obatan, peran apoteker juga bisa ditingkatkan dengan memproduksi racikan jamu yang dosis dalam campurannya sudah teruji dan standarisasi. Kerja sinergis dua unsur ini harus diupayakan. Pemerintah selaku stakeholder tertinggi dapat melakukan intervensi dari segi regulasi, monitoring dan kontrol, serta pemberian insentif. Sumber daya manusia yang melimpah dan tepat guna ini jadikan Civitas Apoteker memegang peranan vital dan efektif dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui penguatan pengetahuan dan praktik kejamuan serta obat-obatan tradisional lainnya di masa pandemi.